Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Erna Laksono Putri. Saya berasal dari UPBJJ UT Batam, Kepulauan Riau, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Tujuan saya membuat video adalah sebagai pemenuhan syarat pembuatan tugas 3 terkait mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Harica Dwiranda karena telah bersedia membimbing kami mulai dari proses awal hingga proses akhir, dari diskusi 1 hingga diskusi 8. Di sini saya akan menjelaskan solusi inovatif dan strategis implementasi terkait masalah birokrasi pemerintah Indonesia yang dinilai masih belum sempurna di mata masyarakat. Saya akan menjelaskan terkait solusi, teori yang mendukung, dan dampak positif solusi yang saya berikan. Terkait persoalan manajemen pelayanan publik, di Indonesia sendiri terkenal dengan pelayanan yang bertele-tele dan kurang sigap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu terkenal dengan pelayanan yang tidak tepat waktu dan juga tidak kompeten. Hal ini saya alami secara pribadi pada saat saya melakukan pengurusan KTP di tahun 2017. Seharusnya pelayan publik memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, karena pelayanan publik adalah bentuk implementasi langsung dari pemerintahan terkait birokrasi kinerja pemerintah selama ini kepada masyarakat. Mengingat teknologi sudah masuk ke tengah-tengah peradaban kita, hal ini tentunya bukan masalah yang harus diulang-ulang untuk dibahas. Karena sedari dulu hingga saat ini, pelayan publik selalu dihadapkan dengan ketidaktepatan waktu, bertele-telenya waktu pelayanan, proses pengumpulan berkas yang masih menggunakan sistem manual, dengan sistem print, fotokopi. Sedangkan seharusnya petugas di Sdukcapil bisa menyarankan menggunakan file berupa PDF. Hal ini selain lebih menghemat, juga dapat menjaga kerahasiaan dokumen dari masyarakat yang akan mengajukan pengurusan berkas KTP. Dan lebih cepat dan efektif, data pribadi yang kita miliki juga akan lebih privasi dan terjaga kerahasiaannya. Sistem pendaftaran yang dilakukan pada saat itu kita harus mengunjungi kantor Sdukcapil, kita harus mengambil nomor antrian, kita harus mengantri, dan kadang kalanya saat kita datang ke sana, kita telah kehabisan nomor antrian, mau tidak mau kita harus kembali esok harinya. Hal ini tentunya harus diperbaiki. Harusnya pendaftaran bisa dilakukan melalui online, yaitu dengan mengisi link pendaftaran, mengambil nomor antrian secara online, dan petugas yang bekerja di kantor di Sdukcapil bisa menginformasikan lebih lanjut terkait waktu yang tepat untuk datang ke Sdukcapil. Misalkan orang tersebut telah mengisi link pendaftaran, nanti di sana orang tersebut akan mendapatkan nomor antrian yang sesuai hari, waktu, dan jam yang tepat. Selain lebih menghemat energi dan tenaga, hal ini juga dapat minimalisir terjadinya antrian yang padat. Yang ketiga adalah terjadinya waktu petugas pelayanan publik memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seperti penerimaan bentuk fisik dari KTP tersebut, kita harus menunggu, bahkan ada yang sampai 1 bulan agar dapat menerima bentuk fisik KTP. Alasan kurang logis selalu petugas berikan kepada masyarakat. Yang terakhir adalah kedisiplinan para pegawai yang bekerja di kantor pelayanan publik, karena dinilai kinerjanya yang tidak profesional dan kurang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan. Masyarakat banyak sekali mengeluhkan terkait cara pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seharusnya pemerintah menyelenggarakan pelatihan pendidikan terkait etika, bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat yang baik, serta memberikan pendidikan lebih berkualitas. Selain itu, pemerintah juga harus mengadakan audit dan pengawasan secara berskala ke kantor-kantor di Sdukcapil yang ada di Indonesia. Hal ini guna menunjang adanya perubahan kinerja baik pegawai yang bekerja di kantor di Sdukcapil atau kantor pelayanan publik, dan juga kinerja mereka dalam memberikan pelayanan. Pada tugas 1, saya mengambil cerita mengenai pengalaman pribadi yang saya alami pada saat saya merasa kurang puas dalam pengurusan KTP di tahun 2017. Baik saat proses memberikan pelayanan, proses pendaftaran, proses pemenuhan berkas persyaratan, dan juga proses menunggu KTP jadi di tangan saya. Menurut saya, pada saat itu pengurusan KTP sangatlah dipersulit oleh petugas di Sdukcapil. Mengingat sistem pelayanan publik Indonesia yang sudah terbirokrasi, seharusnya pelayanan publik dilaksanakan lebih transparan, fleksibel, efisiensi, dan efektif. Namun kenyataannya hal tersebut masih banyak tidak diterapkan di kantor-kantor, terutama kantor pelayanan publik yang ada di lingkungan masyarakat. Di sini saya diberikan tugas untuk mencari solusi terkait agar masalah yang saya alami dapat terpecahkan dan menjadikan pemerintah lebih kooperatif dalam menangani kasus pelayanan publik yang dinilai masih kurang maksimal. Karena di Indonesia sendiri, pelayanan publik dinilai masih sangat lambat dan
kurang dari SOP pelayanan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di sini terdapat 4 teori umum yang menjelaskan terkait pelayanan publik. Yang pertama adalah administrasi publik tradisional atau out public administrasi. Teori ini lebih memfokuskan dalam memberikan pelayanan publik yang adil dan lebih terstruktur terhadap nilai-nilai efisiensi, hierarki, aturan formal, dan netralisasi publik. Yang kedua, pelayanan publik baru atau New Public Service. Teori ini terfokus pada peran utama pemerintah dalam melayani kepentingan publik sepenuh hati dan fokus terhadap nilai-nilai demokrasi maupun partisipasi masyarakat sebagai warga negara. Yang ketiga adalah manajemen baru publik atau New Public Management. Teori ini menekankan proses pendekatan sebagai kritik adanya birokrasi tradisional dan fokus terhadap efisiensi serta efektivitas dalam meningkatkan akuntabilitas dengan mendorong desentralisasi kekuasaan terhadap unit kecil agar lebih cepat dan fleksibel dan selalu mengutamakan kepuasan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik. Ketiga adalah tata kelola pemerintahan atau public governance. Teori ini dilakukan berdasarkan pendekatan yang lebih kontemporer dalam melihat pelayanan publik sebagai hasil dari jaringan yang kompleks antara aktor pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Teori ini menekankan pada kolaborasi, kemitraan, transparansi, dan akuntabilitas bersama dalam penyediaan layanan publik. Jika dilihat dari masalah yang pernah saya alami, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan beberapa hal agar birokrasi di Indonesia tidak lagi dinilai buruk oleh masyarakat. Seperti, seharusnya pemerintah bisa memperbarui sistem pelayanan publik menggunakan teknologi yang lebih modern, agar dalam memberikan pelayanan pengurusan KTP tidak lagi menggunakan sistem manual, mengingat anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat bukanlah jumlah yang sedikit. Seharusnya pemerintah daerah bisa melakukan pembaruan terkait sistem operasional agar tidak lagi lambat dan memakan waktu operasional. Yang kedua adalah dalam prosedur pengurusan dokumen seperti KTP seharusnya tidak memberatkan masyarakat dengan mempersulit perlengkapan seperti persyaratan pengurusan KTP. Seharusnya di era masa kini, fotokopi tidak lagi digunakan karena cukup menggunakan scan dokumen dan mengirimkan melalui file sebenarnya sangatlah cukup efisien. Selain menghemat waktu, hal ini tentunya juga menghemat pengeluaran serta keamanan data masyarakat agar lebih privasi. Yang ketiga adalah menerapkan standar waktu pelayanan yang tepat, cepat, dan jelas. Kan waktu yang tepat dan sesuai terkait estimasi KTP itu bisa diambil. Usahakan dalam pengurusan KTP, waktu paling lama adalah seminggu dan paling cepat adalah 3 hari. Serta informasikan terlebih dahulu kepada pemilik KTP melalui pesan digital singkat seperti WhatsApp atau email bahwasanya KTP sudah bisa diambil di kantor Disdukcapil atau kantor kelurahan dan kecamatan terdekat. Hal ini untuk menghindari adanya proses kunjungan ulang masyarakat untuk menanyakan kapan KTP bisa diambil, sehingga masyarakat tidak mondar-mandir mengunjungi kantor Disdukcapil hanya untuk menanyakan kapan KTP bisa diambil dan digunakan. Keempat adalah terkait tugas dan tanggung jawab dari tugas yang bekerja di kantor Disdukcapil. Dalam memberikan pelayanan, upayakan para petugas memberikan pelayanan yang sepenuh hati, ikhlas, ramah tamah, dan juga sopan santun. Maka seharusnya dalam memberikan pelayanan publik hendaknya sepenuh hati, adil, jujur, transparan, dan tidak membeda-bedakan. 5 adalah pembuatan KTP selain melalui kantor Disdukcapil, seharusnya dilaksanakan juga di salah satu organisasi pemerintahan yaitu kecamatan ataupun kelurahan terdekat, sehingga lebih efisien dalam hal waktu dan biaya. Kantor kecamatan agar membantu Disdukcapil dalam memberikan pelayanan publik khususnya dalam pembuatan KTP dan lain-lain. Demikian hasil video yang saya buat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam hal penyampaian informasi yang kurang lengkap dan kurang akurat. Saya mohon izin undur diri. Selamat malam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.